Di video kali ini saya akan jelasin tentang 4 kelas Shutterstock Class yang bisa teman-teman ikuti kalau teman-teman sedang main ke Jogja, sedang liburan ke Jogja, kemudian kepengen ketemu dengan saya, kepengen sharing, kepengen tanya beberapa hal tentang Shutterstock. Nah, ini ada 4 short course. Jadi ini benar-benar sebuah kelas fotografi singkat yang bisa teman-teman lakukan ketika memang bertujuan ke Jogja untuk belajar atau bahkan hanya sekedar staycation. So stay tune, saya akan jelasin keempat programnya habis ini. Empat tahun berbisnis di bidang Shutterstock dan mulai menghasilkan royalti yang sangat menstabilkan kehidupan saya dan keluarga, juga tim. Alhamdulillah ya, puji syukur bahwa hal sederhana ini, foto-foto recehan ini ternyata bisa memberikan berkah buat banyak orang. Dari situ sempat kemarin pada waktu masih masa COVID, masih serem-seremnya ya, ada yang tanya, "Mas punya kelas nggak?" gitu. Saya bilang enggak gitu. Cuman karena sekarang sudah lebih kondusif, saya udah kena COVID 2 kali, udah Delta, jadi insya Allah saya tidak setakut dulu ketika ketemu dengan orang lain gitu. Jadi intinya sekarang sih ya karena udah kena COVID ya udah bisa ngerasain, dan Delta saya pakai anosmia, insya Allah sih sudah lebih sehat dan saya lebih berani ketemu dengan teman-teman semua. Jadi akhirnya saya bikin kelas. Ini kelasnya adalah offline, ini berbeda dengan kelas-kelas seperti yang teman-teman misalnya sudah sempat membaca e-book saya gitu. Itu kan sebuah buku digital ya. Cuman ini adalah kelas offline di mana teman-teman bisa ketemu saya, kita mentoring bisa personal, bisa kelompok. Misalnya teman-teman kepengen barengan yuk ke Jogja yuk, misalnya main ke tempatnya si Bima gitu. Nah, kita bisa sharing di kelas yang memang saya khususkan untuk keperluan microstock bisnis, di mana platformnya adalah Shutterstock. Jadi habis ini saya akan jelasin satu persatu karena ada 4 kelas yang mungkin bisa teman-teman ikuti ketika teman-teman lagi main ke Jogja, lagi liburan, lagi santai, atau memang secara khusus kepengen belajar fotografi di Jogja. Jadi yang pertama ini namanya 2 hours basic Shutterstock Class. Jadi ini adalah short course ya, benar-benar pendek waktunya, cuma 2 jam. Tapi ini memang saya desain untuk teman-teman yang baru. Jadi benar-benar baru, bahkan mungkin apps-nya juga belum install. Jadi makanya teman-teman saya pandu secara tahapan demi tahapan, dari mulai gimana cara motretnya. Kalau misalnya teman-teman nggak punya kamera juga nggak apa-apa. Toh saya juga sudah share di YouTube bahwa handphone kentang ini juga sudah menghasilkan uang yang menyenangkan lah, yang cukup lebih dari ekspektasi saya. Sehingga kalau teman-teman nggak punya kamera, nggak apa-apa, pakai handphone juga nggak apa-apa. Saya akan pandu bagaimana komposisinya, bagaimana edit, bukan editing, tapi lebih ke arah bagaimana membaca sinar, sehingga harapannya adalah teman-teman bisa memotret bahkan tanpa perlu diedit, langsung submit. Karena banyak juga foto-foto saya yang saya langsung submit, baik dengan alasan saya males ataupun dengan alasan apalagi selain males ya. Pokoknya nggak mau ribet, intinya gitulah. Jadi saya benar-benar foto fresh dari handphone, kemudian saya submit. Ada juga yang pakai kamera juga langsung fresh. Ada juga saya menganut paham edit nggak edit, pokoknya submit gitu. Nah itu kalau teman-teman suka dengan yang level basic ini, misalnya teman-teman baru pertama kali tahu ya tentang Shutterstock dari channel YouTube saya atau channel YouTube yang ada di YouTube ini gitu ya, itu bisa gabung ke 2 hours Shutterstock basic class ya. Jadi ini cocok buat teman-teman yang memang pengen tahu kayak apa sih Shutterstock ya. Kelas kedua yang bisa teman-teman pertimbangkan untuk gabung ketika lagi main ke Jogja, yaitu adalah 6 hours intermediate Shutterstock Class. Namanya juga intermediate. Jadi ini berbeda dengan yang tadi. Kalau harapan saya ketika teman-teman gabung di intermediate class ini, teman-teman sudah paham, sudah mengerti Shutterstock, sudah punya apps-nya, sudah pernah memotret, tapi mungkin belum approve ataupun belum pernah sold sedikit pun gitu. Jadi intermediate class ini akan lebih spesifik tentang pemotretan. Kemudian saya kepengen sharing kepada teman-teman semua tentang post production atau editing, baik dengan menggunakan Lightroom mobile ataupun komputer. Kalau misalnya teman-teman punya laptop segala macam bisa dibawa. Lalu yang kedua adalah
memotretnya tadi juga baik indoor maupun outdoor. Jadi indoor tuh kayak misalnya foto brokoli, ini indoor fotonya, saya motret malam hari. Ataupun outdoor seperti foto-foto hunting yang biasa saya sharing, misalnya ada foto benteng Vredenburg, ada foto apalagi makanan tapi outdoor posisinya gitu. Jadi intinya indoor outdoor nanti kita akan praktek. Kemudian tadi ada editingnya ya, pakai Lightroom mobile ataupun pakai Lightroom desktop. Lalu foto submission, gimana cara nguploadnya baik dengan handphone maupun dengan devices, laptop ataupun komputer besar ya. Sampai menulis deskripsi dan memilih kata kuncinya yang tepat. Jadi ini program 6 jam ini menurut saya sih sebenarnya dari A sampai Z insya Allah sudah sangat komunikatif ya untuk teman-teman yang tadinya baru sekedar tahu, ini pengen lebih mendalami lagi tentang Shutterstock, intinya sampai sold. Harapan saya sih begitu. Kalau teman-teman sudah bisa mendapatkan pengalaman first download, ini akan menjadi lebih menyenangkan lagi untuk dilakukan setiap hari, karena artinya satu, kepercayaan mulai tumbuh karena foto sudah approve, kemudian sudah ada yang first download. Jadi kalau teman-teman sudah lebih paham lagi tentang Shutterstock dan kepengen lebih mendalami lagi bagaimana caranya bisa approve, bagaimana caranya bisa sold, bisa first download, bisa download setiap hari, teman-teman bisa masuk ke kelas 6 hours intermediate Shutterstock class. Kelas ketiga ini akan lebih menarik lagi. Namanya adalah Today One Night Shutterstock Staycation with Bima. Jadi berbeda dengan yang tadi basic dan intermediate, namanya adalah Today One Night, artinya teman-teman memang bermalam di Jogja. Jadi menikmati suasana kota Jogja selama 2 hari 1 malam dan belajar lebih dalam dengan saya tentang dunia Shutterstock. Bedanya begini. Kalau di basic tadi, intermediate tadi kan memang ada level-level tentang pemahaman kita masing-masing ya. Cuman di kelas staycation ini, kita sama-sama membuat project. Teman-teman boleh punya project sendiri, saya boleh punya project sendiri, tapi kita berdua akan memotret bersama-sama, kemudian banyak ngobrol, jadi intinya ngobrol lebih banyak, dan teman-teman akan dapat fasilitas untuk menginap di salah satu properti Airbnb saya, namanya The Cendela. Jadi ini rumah kediaman saya sering nge-vlog di sini, cuman yang teman-teman mungkin sudah cukup tahu bahwa saya punya guest house namanya The Cendela dan coffee shop namanya 10 Coffee. Jadi nanti teman-teman akan saya fasilitasi untuk menginap di situ selama 1 malam. Mau extend kalau pengen menikmati Jogja lebih lama lagi boleh, saya dengan senang hati kita akan banyak ngobrol. Jadi nilai plusnya di kelas staycation ini kita akan banyak ngobrol selama 2 hari 1 malam. Jadi dari mulai teman-teman check-in, kalau saya masih ada kamar di situ, maka saya bisa menginap di situ. Cuma kalau di sana terlalu full, maka kita akan ketemu mungkin pas lunch, pas dinner, pas breakfast, pas brunch, dan lain sebagainya. Karena officially saya ngecek ke guest house tersebut bisa hampir setiap hari, jadi ya bedanya itu tadi, ada staycation-nya 2 hari 1 malam dan sudah termasuk light breakfast, ngopi cantik di 10 Coffee dengan beragam minuman nikmat ya. Kalau teman-teman suka kopi, ini menggunakan kopi asli Indonesia, jadi nanti kita bisa ngopi pagi sambil ngobrol-ngobrol banyak hal. 2 hari 1 malam, jadi 24 jam. Teman-teman boleh tanya apapun kepada saya, khususnya tentang dunia Shutterstock. Kalau mau tanya tentang hal yang lain juga, selama saya mampu, saya pasti akan jawab. Jadi buat teman-teman yang kepengen staycation di Jogja, kepengen santai-santai menikmati kota tercinta saya ini, teman-teman bisa gabung ke kelas Today One Night Shutterstock Staycation with Bima. Sekarang kelas keempat, ini adalah kelas terakhir yang teman-teman bisa pertimbangkan untuk bisa gabung ketika teman-teman datang ke Jogja dan kepengen banyak sharing tentang ilmu fotografi, yaitu adalah 2 hours post-production mastery for Shutterstock. Jadi editing itu adalah salah satu hal yang paling krusial, paling momok di dunia Shutterstock, karena tidak semua orang punya pemahaman tentang editing khusus untuk microstock fotografi. Ada kalanya teman-teman sudah paham tentang Adobe Photoshop, ada kemungkinan juga tentang Lightroom, segala macam. Teman-teman bahkan mungkin punya kemampuan lebih besar, lebih tahu daripada saya. Cuman yang menarik adalah Shutterstock ini sesuatu hal yang berbeda. Jadi kadang-kadang saya selalu bilang sih bahwa make sure natural guys editingnya. Nah, kalau teman-teman tidak terbiasa, maka editing natural itu seperti apa yang mungkin teman-teman belum memahami. Nah, di yang namanya post production mastery ini, saya akan memandu teman-teman untuk benar-benar editing baik dengan handphone maupun dengan desktop.
desktop itu misalnya teman-teman punya iMac, teman-teman punya komputer meja lah intinya, atau laptop gitu, teman-teman bisa pakai itu. Sehingga nanti ketika teman-teman ngejas, saya akan mencoba memandu teman-teman. Intinya saya taunya 100%, saya akan deliverin 100%, bahwa saya akan bilang, Mas, Mbak, ini yang ini ketinggian. Kalau ketinggian nanti jadinya noise artifacts. Ini tolong diturunin. Oh Mas, fotonya jadinya jelek. Jelek menurut kita, tapi menurut buyer itu yang penting. Itu yang paling bagus. Menurut Shutterstock juga itu yang paling bagus. Jadi intinya gini, saya akan sharing tentang bagaimana motret editing secara natural sehingga fotonya tidak lebay menurut Shutterstock dan calon si buyer. Nah, ini teman-teman yang kepengen tahu betul tentang dunia post-production, khususnya untuk microstock fotografi, teman-teman bisa gabung ke kelas yang satu ini nanti pembelajarannya selama 2 jam. Sekarang saya akan bicarakan tentang hal-hal yang bersifat non-teknis, yang biasanya sering sekali dipertanyakan, jadi ini udah berkali-kali ditanyakan, seperti, Mas, boleh nggak pakai handphone? Jawaban saya boleh. Karena ada foto-foto seperti foto tumis kacang panjang, kemudian ada lagi foto, apa tuh namanya, kemacetan, kemudian ada lagi foto dumbbell fitness saya di tempat gym lokal ya. Itu semuanya menggunakan smartphone, smartphone saya juga smartphone biasa, harganya tidak lebih dari 1,7 juta. Jadi kalau teman-teman nggak punya kamera mirrorless, nggak punya DSLR, monggo silahkan. Mau punya kamera pocket, selama memenuhi standarisasinya Shutterstock, bisa dipakai. Tapi kalau paling kompatibel, buat teman-teman yang malas ngapa-ngapain, ya pakai smartphone itu sudah cukup. Jadi sekali lagi, mau handphone boleh, mau pakai kamera apapun boleh. Lalu editing dan tidak editingnya itu tergantung. Jadi kalau teman-teman suka editing dan sudah mampu, teman-teman bisa kerjakan sendiri. Kalau teman-teman kepengen belajar tentang dunia editing yang secara spesifik untuk microstock, teman-teman bisa gabung ke kelas post production mastery tadi yang selama 2 jam. Lalu kemudian jangan lupa menikmati suasana kota Jogja dengan lebih relax, nggak usah gerusa-gerusuh. Makanya tadi ada paket yang ketiga, itu pakai staycation. Saya kebetulan sudah jadi host Airbnb selama 9 tahun, jadi motretnya udah 12 tahun, cuman habis itu saya, karena sering traveling ya, saya sama Nina, istri saya sering traveling ke beberapa negara, saya pikir menarik juga kalau kita punya hotel. Nah, itu adalah hotel kecil kami berdua di hotel yang ketiga, sehingga teman-teman juga saya ajak untuk staycation di Jogja, karena bangunannya juga bangunan tradisional, tapi interiornya menarik lah, jadi teman-teman bisa foto-foto selfie, bisa narsis-narsisan di rumah saya yang namanya The Cendela itu, plus ngopi cantik dengan biji kopi asli kreasi anak bangsa asli Indonesia yang rasanya luar biasa. Nah, makanya teman-teman bisa pantengin terus channel YouTube saya tentang dunia Shutterstock. Tapi ketika teman-teman ingin belajar lebih detail, silahkan datang ke Jogja. Saya akan dengan senang hati sharing kepada teman-teman semua dari A sampai Z. Lalu tentang biayanya, teman-teman silahkan cek link di bawah. Nanti semuanya ada jelas, harganya berapa, kalau misalnya ikut sendirian berapa, kalau berdua berapa, kalau kelompok berapa, nanti sudah ada daftarnya di bawah. Jadi jangan pernah sungkan untuk email saya ke photobimai@gmail.com, emailnya juga ada di bawah, atau DM saya di Instagram, link Instagram saya juga ada di bawah. Jadi silahkan tanya-tanya lebih detail sebelum teman-teman mengikuti kelas yang saya selenggarakan. Mudah-mudahan ini bisa menjawab rasa keinginan tahuan teman-teman semua tentang dunia Shutterstock. Dan sekali lagi, selamat datang di Jogja buat teman-teman yang kepengen main-main, sharing-sharing tentang dunia fotografi di Jogja. Saya ada di sini sebelum saya pindah ke Belanda. Jadi mudah-mudahan video kali ini bermanfaat untuk mengetahui tentang dunia Shutterstock lebih detail. So stay tune, kita ketemu di video besok pagi. Sampai jumpa.